lagi ramai-ramai soal hak angket. Sebenarnya ada apa sih? Halo Sobat CWI, belakangan ini muncul wacana hak angket DPR RI terkait dugaan kecurangan pemilu dalam pemilu 2024 nih. Nah, wacana tersebut pertama kali datang dari calon presiden nomor urut 3, yakni Ganjar Pranowo, yang mendorong partai pengusungnya untuk menggunakan hak angket DPR untuk meminta pertanggungjawaban Bawaslu dan KPU terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 yang terstruktur, masif, dan sistematis nih. Nah, untuk pemahaman lebih lanjut, yuk kita coba tanya-tanya salah satu peneliti di CWI. Phil. Gas, kenapa? Jadi belakangan ini aku lihat di pemberitaan lagi banyak banget soal hak angket. Nah, kamu tahu nggak sih hak angket itu apa? Oh, sama tuh Gas. Aku juga sempat dengar sih soal hak angket itu di pemberitaan media. Jadi setauku hak angket itu adalah salah satu haknya DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah atau eksekutif gitu ya. Nah, pengawasan itu penting banget dilakukan guna menciptakan check and balance agar presiden itu tetap dapat dikontrol gitu kekuasaannya. Kalau lebih spesifik lagi, hak angket ini adalah haknya DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah yang tentunya punya dampak yang luas gitu bagi masyarakat dan kebijakannya itu penting dan strategis gitu. Nah, tapi kebijakan dan pelaksanaan ini itu dianggap atau diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau misalnya saat-saat ini ya, yang kita dengar di media-media itu, hak angket itu diajukan untuk menyelidiki kecurangan yang di pemilu 2024 gitu. Itu sih, Gas. Lalu itu cara pengajuannya gimana sih, Phil? Oh, untuk pengajuan ya. Nah, itu ada syaratnya nih, Gas. Jadi, kalau misalnya kita lihat di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, itu tuh tentang DPR, MPR, dan DPD. Jadi, syarat untuk mengajukan hak angket itu harus menyertakan dokumen atau undang-undang yang mau diselidiki dan alasan penyelidikannya. Jadi kalau misalnya kasusnya tentang kecurangan pemilu gitu, yang harus disertakan itu adalah bukti-bukti kecurangan pemilu yang terjadi gitu. Nah, terus juga hak angket ini bisa diajukan oleh total 25 orang anggota DPR RI dan itu harus dari lebih dari satu partai gitu, satu fraksi. Nah, untuk menentukan apakah hak angket ini bisa berjalan atau tidak, itu juga harus ditetapkan dulu di rapat paripurna DPR RI yang harus dihadiri oleh setengah dari total keseluruhan anggota DPR dan harus disetujui oleh setengah anggota yang hadir itu tadi gitu. Jadi misalnya sekarang kita punya total 575 anggota DPR. Nah, itu harus dihadiri oleh sekitar berarti 280-an ya, dan harus disetujui juga oleh setengahnya dari 280 itu tadi. Jadi harus disetujui sekitar 140-an anggota DPR yang hadir. Itu sih guys syaratnya. Oh gitu ya, Phil. Tapi emang memungkinkan ya? Dan kalaupun memungkinkan, apa sih harapannya? Nah, hak angket ini sangat mungkin untuk terjadi gitu ya, karena ini salah satu hal yang penting sebagai perannya DPR gitu, sebagai wakil rakyat kita untuk mengontrol kekuasaan presiden gitu. Nah, ini juga sebagai minta untuk pertanggungjawaban presiden terhadap atas implementasi undang-undang pemilu gitu. Nah, hak angket sendiri itu dalam penyelidikannya juga bisa memanggil lembaga-lembaga terkait ya, misalnya KPU, Bawaslu, bahkan presiden itu sendiri, atau misalkan kementerian dan lembaga terkait untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawaban mereka dalam pelaksanaan pemilu 2024 kemarin gitu. Nah, nanti setelah hak angket ini berjalan, hasilnya itu nanti akan diumumkan oleh panitia angket, ditetapkan dan diumumkan oleh panitia angket itu sendiri, apakah sebenarnya presiden ini memang betul-betul melanggar undang-undang atau tidak. Nah, kalau misalkan terbukti iya, itu akan bisa langsung dilanjutkan ke hak pernyataan pendapat oleh DPR untuk menurunkan presiden sebagai salah satu sanksi gitu atas pelanggaran undang-undang yang dilakukan. Nah, kalau tadi ditanya harapannya, sebenarnya harapannya sih
karena hak angket ini adalah satu upaya politik yang resmi dan sah gitu dari DPR untuk melakukan pengawasan. Harapannya sih check and balance itu ada gitu ya terhadap presiden, agar presiden ini tidak menyalahgunakan kekuasaannya dan tidak dibiarkan untuk melanggar undang-undang. Itu sih harapannya dari hak angket ini gitu guys. Oh, jadi gitu ya hak angket dan harapannya. Oke deh, terima kasih banyak ya Phil. Sip, sama-sama guys. Baik Sobat CWI, semoga penjelasan mengenai hak angket tadi bisa membantu kita dalam memahami mengenai kondisi perpolitikan Indonesia saat ini ya. Sampai ketemu lagi.